Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu yang anggota pertama, Dendi Ferianto, kedua, Dea Asri Nur Farida, dan ketiga, Denisa Fitri, dan yang terakhir, Desya Nur Solihah, saya sendiri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Seluk-beluk kata, yang terdiri dari definisi kata, jenis-jenis kata, fungsi kata, kelas kata, dan yang terakhir, proses pembentukan kata. Jadi, apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu yang diakhiri oleh spasi. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Jadi, kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti sendiri, misalnya lari, cinta, dan kerja. Dan jenis-jenis kata dibagi menjadi dua, yaitu kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata pokok yang masih bisa dibentuk dan belum mengalami proses. Kata dasar biasanya disebut dengan kata tunggal, karena bentuknya tunggal, yakni terdiri dari satu kata. Contohnya, cinta, lari, dan kerja. Kata turunan, kata dasar yang sudah mengalami proses. Proses tersebut bisa terjadi karena afiksasi, reduplikasi, morfemisasi, ataupun akronimisasi. Contohnya, mencintai, berlari, dan bekerja. Selanjutnya, saya akan bagikan penjelasannya ke anggota kami yang bernama Denisa Fitri. Baik, terima kasih Saudara Desya Nur Solihah. Ya, selamat pagi semua teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Saya Denisa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tim kelompok 3 tim kami. Nah, di sini di slide ini kita bisa melihat fungsi kata terbagi atas 4. Yang pertama, menjelaskan makna dari sebuah kalimat. Yang kedua, membentuk satuan makna berupa frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Dan yang keempat, mengungkapkan berbagai jenis bahasa, seperti pidato, diskusi, orasi, ceramah, dan lain sebagainya. Slide berikutnya, kita akan melihat kelas kata. Ya, di sini terlihat jelas kelas kata. Ada yang pertama, kata kerja atau verba. Pekerja ialah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Contoh, membuat, menonton, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya hingga menjadi lebih spesifik. Contohnya, baju baru, lukisan indah, rumah mewah, beruang besar, dan sebagainya. Yang berikutnya, kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau sebuah pengertian. Contoh, murid, burung, kursi, dan batu, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya benda. Bisa orang, binatang, atau barang, dan sebuah konsep. Contoh, satu, kedua, suatu, beberapa, berbagai, sebagian, dan lain sebagainya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dendi Ferianto. Silakan. Silakan, Dendi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Denisa Fitri.
Yang pertama, kata ganti atau promina. Kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibedakan. Contoh, aku, kamu, kita, mereka, ini, itu, sesuatu, seseorang, siapa, dan sebagainya. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada kata lainnya. Contoh, paling, sedikit, banyak, sekarang, lusa, dan sebagainya. Selanjutnya, kata tunjuk atau demonstratif. Kata petunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Contoh, ini, itu, di sana, di situ, berikut, dan sebagainya. Kata tanya atau interrogativa. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Selanjutnya, kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata yang digunakan untuk membatasi kata benda. Contoh, si dia, si terdakwa, sang merah putih, sang mertua, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisi preposisional. Contoh, di, ke, dari, bagi, untuk, dalam, guna, pada, oleh, dengan, dan sebagainya. Kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Contoh, aduhai, asik, ayo, nah, hai, ah, halo, dan sebagainya. Kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Contoh, dan, atau, tetapi, sebab, karena, dan sebagainya. Selanjutnya, kata ulang atau reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan. Contoh, mobil-mobil, gedung-gedung, rumah-rumah, dan sebagainya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yaitu Deasri. anggota Deasri. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Pembahasan yang terakhir yaitu proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata itu ada 4 jenis. Yang pertama, afiksasi atau pengimbuhan. Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan kata. Yang ketiga, morfemisasi atau penambahan kata. Dan yang keempat, akronimisasi atau pemendekan beberapa kata menjadi satu kata. Kita bahas yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi ada beberapa macam. Yang pertama, prefix. Contohnya, dari kata be dan ajar, afiksasinya jadi belajar. Yang kedua, sufiks. Contohnya dari kata kan dan biar. Jadi, afiksasinya biarkan. Yang ketiga, infix. Contohnya, kata jari dan jadi jemari. Yang keempat, konfliks. Contoh dari kata an menjadi pengaturan. Yang kelima, simulfiks. Contohnya kata n dan kopi. Jadi ngopi. Yang keenam, clofiks. Contohnya memperindah. Kemudian selanjutnya, proses pembentukan kata yang kedua yaitu reduplikasi. Ada beberapa macam reduplikasi. Yang pertama, dwilingga. Contohnya, jalan-jalan, mondar-mandir, oleh-oleh. Dan yang kedua, dwipurwa. Contoh katanya, pohon-pohon. Yang ketiga, dwisasana. Contoh katanya, pertama-tama. Yang keempat, trilingga. Contohnya, dak, dik, duk. Proses pembentukan kata yang ketiga, yaitu morfemisasi atau penambahan kata. Proses pembentukan kata dengan menambahkan kata baru sehingga membentuk makna yang berbeda. Contohnya itu kerja keras atau banting tulang. Dan yang terakhir yaitu akronimisasi atau pemendekan beberapa kata menjadi satu kata. Ada 4 jenis. Yang pertama abreviasi, contoh katanya DPR, MPR, dan KPK. Yang kedua akronim, contohnya Puskesmas dan Kemendikbud.
Yang ketiga, abreviakronim. Contohnya Volsuska dan Komnas HAM. Dan yang terakhir yaitu kontraksi. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pemerhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.